Selamat siang, saya Mario dari kelas 1 dan 4 IPA NLP 14. Di sini saya akan menjelaskan program saya. Di sini program saya adalah notebook, di mana saya bisa membuat note dan saya bisa menyimpan kumpulan note tersebut dalam sebuah pembukuan. Jadi seperti kumpulan note. Di sini saya menggunakan dua struktur data, yaitu ada doubling list dan queue. Doubling list di sini digunakan untuk menyimpan node-nya, sementara queue ini nanti disimpan buat operator pada tag-nya. Di sini saya mendefinisikan node-nya sebagai berikut. Di sini ada ID node, terus panjang banyak tag-nya, lalu ada judul node, isi dari node tersebut, dan tag-tag yang nanti akan saya jelaskan. Coba saya jalankan programnya. Pada saat program pertama kali dijalankan, dia akan menampilkan menu yang ada 5 pilihan, yaitu buat node baru, lihat node, atau cari node dengan tag. Sini saya men-trigger keseluruhan program dengan while, sehingga akan terjadi loop selama-lamanya, sementara tidak di-exit. Lalu untuk bagian menu sendiri seperti ini. Saya menggunakan puts. Jika saya klik satu di sini, saya dapat membuat node baru. Saya coba seperti ini, judul node, lalu isi kontennya. Lalu untuk mengakhiri node, saya perlu memasukkan titik koma sebagai tanda bahwa node telah berakhir. Ingin menambahkan tag, ya, masukkan tag. Di sini saya bisa menambah berbagai macam tag yang saya inginkan. Misal saya menambahkan lagi, tidak. Jika seperti ini, maka node telah berhasil dibuat. Sini adalah fungsi membuat node. Jadi seperti tadi, saya memasukkan input dengan gets, lalu untuk bagian isi atau konten dari node tersebut, saya menggunakan scanf. Mengapa saya menggunakan scanf? Karena scanf di sini agar saya dapat menemukan titik koma sebagai penanda akhir dari string yang saya inputkan. Lalu untuk menambah tag, saya tinggal mengeceknya apakah pilihannya ya atau tidak. Jika ya, maka dia akan masuk ke perulangan sampai user menginputkan tidak. Di sini tag akan disimpan pada node bagian teks. Lalu ID di sini akan saya assign dengan variabel global yang sudah saya sediakan. Sini akan terjadi increment setiap node dibuat. Jadi ID ini bersifat mutlak, tidak dapat diganti. Lalu untuk length-nya dari teks, ini saya menggunakan i sebagai penanda panjangnya tag atau banyaknya tag. Lalu insert node di sini saya masukkan node tersebut pada doubling listnya. Sini saya membuat node baru dulu. Sini saya menggunakan malloc, lalu melakukan pengecekan seperti biasa pada doubling list. Jika height sama dengan 0, maka langsung design. Jika tidak, maka saya akan melakukan insert after. Lalu di sini saya juga dapat melakukan lihat node atau melihat node yang sudah saya buat. Sebelumnya akan saya tambahkan load sekali lagi. Saya akan tambahkan beberapa tag. Saya rasa 2 cukup. Lalu saya akan lihat node. Sini saat kita klik lihat node akan ada 2 pilihan, yaitu tampilkan semua node dan tampilkan node berdasarkan ID. Lalu kita juga bisa cancelnya jika kembali ke menu. Saya akan coba tampilkan semua node. Sini sudah tampilkan semua node yang sudah saya buat sebelumnya. Lalu untuk fungsi dari menampilkan node ini sendiri, ini saya menggunakan fungsi seperti ini. Jadi saya gunakan variabel bantuan yang bertipe pointer to node yang sudah saya buat, lalu akan saya assign ke head. Lalu di sini akan saya lakukan perulangan hingga poin ini bernilai 0 atau poin sudah mencapai batas akhir dari doubling list. Lalu untuk fungsi menampilkan node sendiri, saya buat show node.
Shell note ini sendiri fungsi yang bisa dipakai untuk menampilkan note sesuai struktur yang sudah saya tentukan. Jadi seperti ini, hasilnya dapat dilihat seperti ini. Ini adalah hasil dari fungsi show note. Lalu di sini akan dilakukan next terus sampai poin bernilai 0. Di sini saya juga bisa melihatnya berdasarkan ID. Misalnya masukkan 0, maka akan dimunculkan sesuai dengan ID. Coba saya lagi 1, ditampilkan note yang bernot ID 1. Saya coba lagi, saya coba 3. Karena 3 belum dibuat, maka ID tidak ditemukan. Untuk melihat note berdasarkan ID, di sini saya menyediakan fungsi tersendiri, yaitu show note ID. Di sini saya menerima ID dari yang saya inputkan, lalu di sini akan saya lakukan search note berdasarkan ID. Search note ID ini dia akan mengembalikan kembali nilai berupa pointer to note. Di sini saya menggunakan variabel bantuan lagi untuk mengiterasi pada setiap doubling list. Jadi kondisinya akan seperti ini. Iterasi akan berhenti ketika dia sampai pada akhir note atau dia menemukan ID yang sama dengan ID yang diinputkan. Dan pada setiap iterasinya dia akan melakukan next. Jika sama, ditemukan yang sama, maka akan di-return alamat dari note tersebut. Jika tidak, maka akan tidak ditemukan dan 0 hasil yang dikembalikan. Dan ini akan dilakukan pengecekan. Jika tidak 0, maka akan tampilkan sebagai berikut. Jika 0, maka akan tertulis ID tidak ditemukan. Lalu fitur lain dapat saya lakukan di program saya ialah cari note dengan tag. Jadi seperti yang saya jelaskan, tag itu adalah membantu mengorganisir note. Jadi note tersebut memiliki beberapa tag yang dapat berkaitan satu sama lain. Misal saya coba cari note dengan tag seperti tadi yang sudah saya inputkan. Misal saya input perjalanan, di sini tampil 2 note dengan tag perjalanan. Coba saya cari lagi, misal tag keluarga. Sini ditampilkan hanya satu saja yang memiliki tag keluarga. Hal ini bisa saya capai dengan bantuan data queue. Queue di sini digunakan untuk memasukkan sementara note-note yang ditemukan yang memiliki tag yang sama dengan tag yang sudah diinputkan. Di sini saya menggunakan fungsi search note tag. Jadi saya inputkan dulu tagnya apa yang ingin saya cari. Setelah itu saya gunakan variabel bantuan poin untuk melakukan iterasi pada setiap doubling listnya dengan kondisi poin tidak sama dengan 0 atau poin sudah sampai pada bagian paling akhir doubling list. Sini akan dilakukan iterasi pada setiap note-nya. Karena note memiliki atribut banyaknya tag, maka saya bisa melakukan iterasi pada setiap tag yang ada. Lalu akan dilakukan pengecekan dengan fungsi yang saya buat, yaitu compare string. Compare string di sini itu adalah fungsi untuk melakukan pengecekan pada string. Saya memutuskan untuk menggunakan non-case sensitive. Mengapa saya menggunakan hal tersebut? Karena saya rasa tag tidak perlu terlalu case sensitive. Jadi di sini akan saya melakukan pengecekan. Jika memang huruf besar, saya akan ubah ke huruf kecil. Lalu di sini ini kan perulangan pada setiap string yang saya masukkan char A dan char B. Lalu jika memang ditemukan A sama dengan B itu sama, maka akan saya naikkan nilainya agar pointer bergeser pada char selanjutnya. Jika ditemukan tidak sama antara A dan B, maka akan langsung return 0 atau tidak sama. Terus di bawahnya, jika memang A sudah sampai ke akhir sementara B belum, maka akan dilakukan return 0. Begitu juga selanjutnya, begitu sebaliknya. Lalu jika lolos semua ini, maka dinyatakan string sama dan return 1. Setelah dilakukan pengecekan, maka akan dimasukkan ke dalam queue atau enqueue. Sini saya menggunakan fungsi enqueue. Enqueue di sini menerima parameter berupa alamat dari queue dan alamat dari node. Ini pertama dilakukan pengecekan apakah queue itu full atau tidak. Jika tidak full, maka akan dilakukan proses enqueue. Dari queue node pada indeks ke tail, saya masukkan nilai dari pointer node-nya, yaitu node itu sendiri. Lalu empty-nya akan saya nolkan, itu tanda tidak kosong.
Lalu lengthnya akan saya naikkan karena bertambah 1, dan Qtail ini akan saya mod dengan Qmax. Kenapa saya melakukan hal seperti ini? Ini agar Q tersebut dapat sirkular walaupun berada dalam array. Terus akan saya lakukan pengecekan. Jika head sama dengan tail, maka nyatakan penuh. Lalu setelah saya keluar dari perulangan dan mendapatkan hasil, jika memang ada hasil atau tidak kosong, maka di sini akan melakukan perulangan untuk melakukan print pada Q yang sudah dibuat. Di sini saya menggunakan DQ dengan parameter Q tersebut. Nah, ini akan menyediakan variabel temp untuk menyimpan note sementara yang akan di return nantinya. Di sini saya menggunakan index head untuk atau bagian paling depan dari Q. Akan saya assign ke temp, lalu fullnya akan saya nolkan karena berkurang 1, lengthnya akan saya turunkan. Di sini saya juga melakukan mod. Lalu di sini akan saya cek jika head lebih besar daripada tail, itu berarti headnya melebihi tail dan tandanya headnya kosong. Jadi saya akan decrement. Setelah selesai, ini saya akan iterasi pada setiap itunya, pada setiap elemen pada Q-nya. Sini akan saya DQ dengan nilai kembalian berupa note, dan akan saya show note pada fungsi yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Jika memang tidak ditemukan, maka akan message warning tidak didapat hasil yang cocok. Fitur lain yang program saya miliki ialah hapus note. Saya dapat menghapus note berdasarkan ID atau semuanya. Misal, saya coba ID, saya masukkan note 0. Adalah berhasil, saya coba lihat semuanya. Berdasarkan ID aja, misal note tidak ditemukan. Saya coba lihat lagi semua. Sini hanya terdapat 1 karena note ID ke 0 sudah saya hapus. Saya coba hapus lagi, tekan ID. Saya coba 1, tidak berhasil. Saya coba hapus lagi, tidak bisa karena notebook kosong, yaitu telah dihapus semua. Saya coba buat baru lagi. Saya coba lihat note-nya. Saya sedang membuat baru. Jika tag tidak ada tag, maka saya akan gantikan ini dengan garis menandakan bahwa tag tersebut kosong. Saya coba hapus note. Sebelumnya saya coba cari note terlebih dahulu untuk membuktikan misal tidak ditemukan. Misal saya mau coba malam, tidak dapat hasil yang cocok seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Lalu saya hapus, coba saya hapus. Saya delete semua. Delete berhasil. Saya coba lihat. Sini terdapat notebook masih kosong sebagai tanda bahwa note tersebut masih kosong dan proses penghapusan berhasil. Untuk Q tersendiri, sini saya menggunakan indikator bantuan berupa head untuk menandai bagian depan dari Q dan tail bagian belakang, lalu length dari node-nya yang sekarang, lalu tanda bahwa full atau tidak, dan empty, kosong atau tidak. Lalu struct Q sendiri itu menyimpan node dengan batas maksimal 20 yang saya assign pada konstanta Qmax. Dan untuk doubling listnya sendiri, next dan pref setelah menyimpan node karena doubling list. Sekian dari penjelasan program saya. Jika sudah selesai pada programnya, saya dapat melakukan exit dan program akan keluar secara sendirinya. Sekian dari saya. Bila ada salah kata mohon maaf. Terima kasih. Selamat siang.